Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan coba memaparkan terkait dengan pengantar robotika ya. Jadi ini bahan kuliah untuk pertemuan pertama mata kuliah robotika teknik elektro UMK. Oke, kita mulai dari apa itu sebenarnya robot ya. Jadi kalau kita lihat di sini beberapa gambar berikutnya ya. Ini robot ya. Bentuknya adalah manipulator seperti ini. Yang banyak kita jumpai mungkin kalau yang seperti ini adalah di industri ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ini juga robot, ada yang modelnya berkaki ya, yang kita lihat nanti di kompetisi di sana. Atau yang model beroda seperti ini. Ini yang model seperti robot yang dipakai di penelitian ya, jadi kayak di Mars ya, dan seterusnya itu. Kemudian ini juga robot sama, robot yang otomatis yang bentuknya adalah seperti kendaraan ya. Ini yang di bawah air atau di kedalaman lautan ini. Kemudian juga ada yang terbang ya, yang namanya UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle ya, kendaraan udara tanpa awak ya, tanpa orang gitu. Atau bisa juga bentuknya yang terbang itu adalah drone ya, dipakai di militer untuk perang ya, di sana punya drone. Jadi kita bisa main kayak video game tapi kita menjalankan benar-benar benda gerak yang bisa terbang ya, menjelajah benua sana atau menjelajah negara untuk melakukan misi di militer ya, seperti pengoboman dan seterusnya, mata-mata ya, dan seterusnya. Kemudian ini juga robot, bentuknya meniru manusia ya, jadi konstruksinya ada dua kaki, ada dua tangan, ada kepala ya, yang dikenal dengan nama robot humanoid ya. Nah, salah satu yang terus dikembangkan adalah yang punyanya Honda ini, robot humanoid Honda, artinya seperti namanya Asimo. Teman-teman juga bisa cek ya di apa namanya di YouTube, itu banyak ya terkait dengan bagaimana sih Asimo mula-mula dikembangkan sampai sekarang itu. Jadi perkembangan itu ya tidak ujuk-ujuk langsung sekarang bagus enggak ya. Apa namanya, mulai dari apa dulu kerangka jelek gitu, kemudian diperbaiki di penelitian berikutnya, diperbaiki di penelitian berikutnya, dan seterusnya. Sehingga sampai sekarang muncul yang bentuknya sudah bagus seperti ini. Demikian juga kalau nanti Anda ya ketika apa namanya mengerjakan skripsi. Nah, skripsi yang Anda bikin itu sebenarnya tidak mulai dari awal, mesti ada yang sudah mengerjakan. Makanya di sana dibutuhkan yang namanya referensi. Jadi yang sudah orang bikin itu apa, Anda kumpulkan, kemudian Anda bisa melakukan pengembangannya apa ya, itu. Dan misalnya diterapkan di mana dari yang apa namanya yang sama gitu ya, metodenya sama misalnya. Tempatkan di hal yang berbeda itu juga termasuk pengembangan ya. Kemudian ini juga robot ya, robot yang dipakai untuk melakukan pekerjaan yang berulang ya. Ini robot untuk welding ya, atau pengelasan ini. Kalau ini pakai orang ya mungkin ya akan bosan ya, atau stres lama-lama. Kan kalau misalnya ada orang itu kan ketahannya dibatasi jam ya. Jadi kalau orang mengerjakan pekerjaan yang sama dalam sekian waktu, lama-lama mesti akan mengalami bosan atau stres. Makanya kerja itu ya dibatasi, apalagi yang bagian yang melakukan pekerjaan berulang ya. Soalnya kalau kita pakai robot itu lain perkara ya. Kalau pakai orang itu mungkin 4 jam saja itu sudah membosankan ya. Meskipun lama-lama ahli ya tetap saja membosankan kalau udah diulang-ulang. Jadi setelah sekian waktu tertentu mungkin kesananya kalau tetap mengerjakan itu akan hasilnya tidak maksimal karena malas, ya, boring atau stres tadi. Ini juga robot yang dipakai di bagian pembersihan ya ini. Kadang beberapa pekerjaan itu tidak, orang akan menghindari untuk mengerjakannya ya.
Nah, makanya antisipasinya atau penggantinya ya kita bisa menerapkan robot. Kemudian ada juga yang robot itu dipakainya di yang berbahaya. Di medan yang berbahaya, maka untuk yang medan berbahaya ini juga kita tidak menggunakan orang ya, maka karena nyawa orang itu bagaimanapun tetap lebih berharga daripada robot yang mungkin harganya itu adalah miliaran gitu ya. Jadi kalau misalnya di tempat yang penuh radiasi, misalnya di mana ini di pembangkit tenaga nuklir ini, nah maka bisa menggunakan robot. Kemudian di tempat-tempat yang berbahaya, misalnya di dalam air ini ya. Jadi kalau di dalam air itu kan biasanya tekanannya tinggi ya. Jadi kalau orang itu masuk ke sana ya, biasanya tekanan yang tinggi itu akan membuat apa namanya di telinga itu bisa pecah itu apa namanya tekanan pembuluhnya ya, pembuluh tadinya bisa pecah karena tekanan tinggi. Maka bisa digunakan dengan robot. Kemudian juga mengandung bahan yang mudah terbakar, misalnya di luar angkasa itu ya. Ini juga bisa memanfaatkan robot ya. Ini juga di robot yang diterapkan di luar angkasa ya, ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau orang di luar angkasa kan butuh oksigen ya. Makanya kalau robot ya enggak butuh oksigen, tinggal kita bisa mengendalikan robotnya itu dari jauh dari dalam pesawat yang melimpah sumber oksigennya. Kemudian juga di medical ini juga pakai robot ya. Robot untuk menangani operasi di sini ya. Jadi kalau operasi kan, misalnya saya operasi atau katakanlah seseorang operasi harus membuka perut misalnya ya. Nah maka kalau operasi kan berarti harus membuka kulit ya nih. Kalau kita pakai manual, maka setidaknya supaya supaya apa namanya dokter bisa masuk ke dalam. Kalau pakai tangan kan berarti dokter harus buka kulit itu sebesar tangan ya, sehingga bisa dilihat dengan apa namanya, bisa dibuka dengan tangan-tangannya bisa masuk gitu maksudnya. Tapi kalau kita pakai robot yang mungkin ukuran ininya bisa dibikin sangat kecil ya, maka otomatis untuk bagian yang dibuka itu akan semakin kecil. Kalau bagian yang dibuka itu semakin kecil, berarti luka yang ditimbulkan sehabis operasi itu akan kecil, sehingga sehingga akan mudah penyembuhannya, akan lebih cepat penyembuhannya daripada kalau kita buka yang lebar ya gitu. Boleh kalau ada ibu-ibu yang operasi sesar itu lain lagi ya, karena memang harus mengeluarkan kepala bayi sehingga ya mau tidak mau ya harus besar itu ya. Tapi kalau operasi mikro, misalnya operasi motong apa namanya usus buntu atau yang lainnya yang kecil-kecil, nah ini kalau kita buka kulitnya kecil berarti lukanya akan kecil, sehingga tadi ya proses penyembuhan akan lebih cepat dan lebih cepat sembuh ya. Kemudian ini juga robot ya, robot yang dipakai di mainan ya. Jadi mainan yang menggunakan robot ada Aibo ya, dari Sony Aido ya. Kemudian ada Sony SDR. Nah, ya. Kemudian juga ada robot yang ditujukan untuk membantu pekerjaan ya. Ini garbage collection chart. Jadi ini robot roda yang untuk mengoleksi sampah. Ada juga yang membawakan nah, macam kayu atau yang lainnya di sini. Kemudian juga ada robot yang membantu melipat baju, ada robot yang sebagai vacuum cleaner. Jadi penerapannya di rumah tangga. Kemudian ada robot yang sudah dibenamkan di sana kecerdasan buatan, seperti ini Cox sama Kismet. Jadi ada robot yang dengan kecerdasan buatan yang dinanamkan itu bisa menyelesaikan misalnya kubik ya, mainan kubik itu yang kubus warna-warni itu, sehingga nanti warnanya bisa bisa rata atau sesuai ya, sesuai kubiknya tadi. Oke, dari sini kita bisa sampaikan atau simpulkan bahwasanya apa itu robot. Nah, ini. Jadi arti kata robot sendiri berasal dari bahasa Cekoslovakia, yaitu dari kata atau dari istilah robota yang berarti pekerja paksa atau
post worker di sini. Adapun definisi robot menurut Kamus Webster adalah robot adalah sebuah alat otomatis yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia atau operator dengan kecerdasan yang hampir menyamai manusia. Jadi di sini ada kata kuncinya otomatis, ya. Kemudian ada kecerdasan, menyamai manusia. Kemudian berikutnya adalah yang definisi kedua dari Institute of America di sini. Robot adalah manipulator multifungsi yang dapat diprogram berulang-ulang, yang dirancang untuk memindahkan bahan, suku cadang, perkakas, atau alat khusus tertentu melalui serangkaian gerakan terprogram untuk memenuhi kebutuhan melalui serangkaian gerakan terprogram untuk memenuhi serangkaian tugas. Jadi ini kata kuncinya adalah bisa diprogram berulang-ulang untuk melakukan pekerjaan. Jadi ini kalau ini di otomatis ya, jadi sama untuk melakukan pekerjaan sama juga ya. Nah dari dua definisi ini kita bisa ambil kata kuncinya tadi ya. Ini otomatis melakukan pekerjaan menyamai manusia. Kalau ini adalah manipulator multifungsi dapat diprogram untuk melakukan pekerjaan. Ya intinya hampir sama ya. Nanti ketika mungkin ada pertanyaan ya kita bisa definisikan bebas asal dengan keyword yang sama ya. Bisa diprogram dan manipulator melakukan pekerjaan yang bisa menggantikan manusia gitu ya. Oke, untuk robot sendiri biasanya memiliki komponen-komponen dasar seperti ini ya. Ada yang namanya manipulator, ada yang namanya aktuator, ada sensornya, ada kontrolnya, ada power unit ya. Jadi kalau power unit ini otomatis untuk mencatu semua ya, ada kontrol, ada sensor, ada aktuator. Nah manipulator ini biasanya bentuknya ya sendi sama link, nanti ada ada gambarnya ya pada saat kita masuk sini ya. Jadi kalau pakai manipulator ini biasanya dipakai di robot industri ya, robot lengan dan seterusnya. Nah seperti ini penggambarannya ya, kaitan antara tadi komponen-komponen tadi. Jadi ada power unit, ada sensor, controller, aktuator, manipulator. Jadi yang hampir mengcover semuanya ini adalah yang controller ya. Kemudian juga power unit ya. Kalau kita kaitkan di sini manipulator itu hubungannya ke aktuator ya. Jadi yang menggerakkan manipulator itu ya ini aktuator ini. Jadi controller menggerakkan aktuator, aktuator nanti yang membuat manipulator ini bisa bergerak sesuai konfigurasinya ya, model gerakannya seperti apa dan seterusnya itu. Kalau sensor ini digunakan sebagai input ya, sebagai feedback dari kontrolnya ya, untuk deteksi garis, atau deteksi gambar dan seterusnya ya. Itu nanti sensornya apa ya. Oke, beberapa alasan ya, kenapa robot dipakai. Kenapa sih robot dipakai di industri? Ini beberapa alasan yang bisa yang bisa disampaikan ya. Yang pertama, robot dapat menggantikan manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berbahaya atau di lingkungan yang tidak nyaman. Ya, seperti tadi ya, kalau yang tidak nyaman itu yang mungkin suruh bersih-bersih yang yang jijik sana ya. Atau pekerjaan yang berbahaya seperti misalnya di pembangkitan tenaga nuklir atau di daerah yang rawan radiasi ya, itu bisa dikerjakan robot ya. Di tempat kedalaman ya, yang tekanannya sangat tinggi itu juga bisa di bawah, di atas di dekat gunung berapi yang misalnya sewaktu-waktu bisa meletus ya, itu bisa dipakai robot penjinak bom juga masuk sini nanti ya. Kemudian kenapa pakai robot? Yang kedua adalah karena untuk melakukan siklus yang sama secara konsisten, jadi melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Jadi kalau kita pakai manusia mungkin akan tadi ada stres sama bosan. Ini juga bisa dipakai robot ya. Jadi kalau pekerjaannya sama seperti misalnya masang skrup terus sampai lama dan kecepatan yang ingin, presisi dan waktu yang lebih cepat, ini juga bisa pakai robot. Jadi kalau pakai orang ya, ada batasan waktunya ya, karena dia memang tidak bisa
konsentrasi selama waktu lama ya. Artinya setelah batas waktu tertentu dia akan bosan dan stres kalau misalnya melakukan pekerjaan yang sama dalam waktu yang panjang misalnya. Kemudian yang ketiga itu robot dapat diprogram. Jadi kalau kita lihat robot lengan itu kadang dipakai di dipakai di pengelasan, kadang dipakai di pengecatan. Robotnya sama tapi pekerjaannya berbeda. Nah ini ya, karena robot dapat bisa diprogram sebenarnya. Jadi bila jalannya produksi untuk suatu tugas setelah selesai, robot dapat diprogram kembali atau diprogram ulang dan dilengkapi dengan perkakas yang diperlukan untuk mengerjakan tugas yang berbeda. Itu jadi program. Kemudian robot bisa dikendalikan dengan komputer. Jadi ini juga kaitannya dengan jaringan nanti ya. Jadi kalau robot bisa dikendalikan dengan komputer, maka dari komputer ini juga bisa dihubungkan dengan komputer yang lain. Dia bisa membentuk suatu sistem yang terpadu. Hanya di pabrik-pabrik besar itu biasanya ada bagian ruang kontrolnya ya. Misalnya dari bagian ini ada komputer satu, bagian A, bagian B juga ada komputer. B yang menangani proses di sana ya, di gedung B-nya itu ada di bagian C ada komputer juga, bagian C ini juga bisa dijadikan satu jaringan sehingga nanti bisa ditarik ke bagian kontrol utamanya ya. Itu ya, jadi karena bisa jaringan tadi menggunakan komputer. Jadi itu istilahnya ada 4 tadi, 4 alasan kenapa robot digunakan di industri manufaktur. Nah sekarang kenapa tidak dipakai robotnya itu? Alasan yang pertama atau utama biasanya ini masalah ekonomi sosial. Karena kalau dipakai robot berarti otomatis ada tenaga manusia yang harus digantikan mesin atau digantikan robot. Kalau orang tidak kerja berarti tenaga manusia tidak dipakai berarti kan dia tidak ada pekerjaan, otomatis kan nganggur. Kalau nganggur berarti akan banyak muncul masalah ya. Ini gambaran ketika proses linting rokok ini ya, jadi saya bandingkan ini banyak proses linting rokok itu kalau tenaga manusia ini dengan 2 orang itu dalam 6 jam mendapatkan rata-rata sekitar 3.500 batang. Ini ada 2 di sini. Kemudian yang satu itu gulung, yang satu merapikan. 6 jam dapat sekitar 3.500. Sementara kalau di robot itu ukurannya sudah menit ini. Jadi dalam 1 menit satu mesin robot ya yang ukurannya itu sekitar ukuran mobil, maka dia bisa menghasilkan jumlah batang itu 13.000 sekian ya, dalam 1 menit. Nah sehingga kalau kita bandingkan ya hitungan waktunya dalam 1 menit, jadi kalau kita hitung ya, kalau ini 1 menit kita ketemu, kita hitungnya bagian atas ini, itu menitnya berapa ya, maka kita dapatkan sekitar 4,8 sekian batang rokok. Jadi dalam 1 menit itu kalau tenaga manusia tidak bisa menghasilkan sampai 5 batang saja. Harusnya seperti tadi yang gulung terus digunting 4,8. Nah makanya kalau ini digantikan dengan mesin maka otomatis akan sangat banyak yang harus diganti ini. 2.770 orang tenaga manusia. Nah itu alasan kenapa kok masih menerapkan tenaga manusia untuk membuat atau mengerjakan proses industri ya, salah satunya ini tadi proses aspek sosial ekonomi, maksudnya banyak pengangguran. Aplikasi robot di industri ini ya, banyak yang dipakai di industri. Jadi kalau kita lihat top 10 country 10 besar negara untuk memakai robot, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Jerman, India, Italia, dan jadi banyak kan di Eropa.
Nah, banyak kan aplikasinya di mana? Aplikasinya adalah di material handling atau penanganan bahan ya, ke material. Nah, ini bisa transfer ya, pindah material satu ke yang lain ya, pick and place ya. Termasuk juga loading unloading ya. Jadi dimuat sama unload, bongkar ya, bongkar muat ya. Kemudian juga ada di prosesnya ya, prosesnya di manufaktur, misalnya apa? Pengelasan, spray coating, pengecatan ya. Kemudian ada pemotongan sama grinding. Kemudian juga bisa di yang ketiga di assembling itu ya perakitan sama inspeksi. Nah, kalau di industri ya ini 1, 2, 3. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kita lihat ini sama ya. Sama bentuk robotnya, cuman aplikasinya bisa berbeda ya. Kalau ini pakai handling ya, pindahkan barang satu ke yang lain, pick and place ya, itu dipindahkan. Di robotnya seperti ini, nanti tinggal dipasangkan di situ ujungnya ya. Ada yang spot welding ya, pengelasan spot, ada yang assembly perakitan, ada yang material handling. Oke, saya kira untuk materi video ini terkait dengan robotika cukup sampai ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan melalui grup mata kuliah di WhatsApp. Jadi kalam sebagai penutup, mohon maaf jika ada kurang lebih mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.